Satu-satunya perjalanan yang tidak pernah terjadi adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Wadini selaku moderator dari tim 1 bersama dengan tim saya Diandra Aldinita selaku pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan Syabila pemateri kedua dan Fauzia selaku pemateri ketiga. Kali ini kami akan membahas terkait dengan efektivitas strategi kampanye digital dalam Pilkada Riau, studi kasus pada pemilih milenial dan Gen Z. Pilkada di Riau menunjukkan bahwa media sosial kini jadi alat yang penting bagi kandidat untuk menjangkau pemilih milenial dan Gen Z yang lebih sering menggunakan media sosial daripada tradisional. Lewat media sosial, kandidat bisa berinteraksi langsung, memperluas dukungan dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, efektivitas strategi kampanye digital ini masih perlu dipelajari lebih dalam, terutama dalam konteks daerah, untuk melihat sejauh mana hal ini mempengaruhi keterlibatan pemilih dan hasil pemilu. Analisis strategis kampanye digital di Provinsi Riau menunjukkan pentingnya pemanfaatan media sosial untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda. Kandidat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk menyebarkan visi misi secara kreatif dan interaktif. Selain itu, kolaborasi dengan influencer lokal membantu meningkatkan jangkauan pesan kampanye. Karena influencer lokal memiliki pengaruh besar di kalangan audiens tertentu, penyebaran pesan melalui grup komunitas seperti WhatsApp atau Telegram juga menjadi strategi efektif untuk membangun komunikasi langsung, menyampaikan informasi dengan cepat, dan memperkuat hubungan dengan pemilih di tingkat lokal. Lantas, bagaimana efektivitas pemilih dari milenial dan Gen Z akan disampaikan secara langsung oleh Diandra Aldinita. Karakteristik Gen Z sangat terhubung dengan dunia digital, peka dan kritis terhadap isu sosial serta lingkungan, lebih menyukai pendekatan kampanye modern dibanding tradisional. Lantas, apa saja strategi yang mewujudkan kampanye yang efektif dalam pemanfaatan teknologi digital? Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan algoritma untuk menargetkan pesan serta menggunakan data untuk memahami kebutuhan kelompok. Nah, bagaimana bentuk narasi yang otentik? Pertama, ada fokus pada isu relevan, perubahan iklim, pendidikan, dan kesetaraan. Yang kedua, ada hindari janji yang tidak realistis. Yang ketiga, ada gunakan storytelling, kearifan lokal, humor, dan cerita emosional. Dan yang terakhir, ada narasi harus relevan dengan nilai lokal dan visi kampanye. Maka, hal yang bisa dilakukan dalam penerapan media sosial dalam kampanye digital diantaranya adalah pertama, ada keterlibatan langsung melalui diskusi daring, webinar, dan forum interaktif serta kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menunjukkan aksi nyata. Yang kedua, ada konten kreatif, contohnya dengan menggunakan meme, video storytelling, atau kampanye viral. Konten juga harus informatif, relevan, dan mudah dibagikan. Ketiga, ada media sosial sebagai alat personal branding, yaitu dalam membentuk persepsi positif tentang kepribadian, kemampuan dan nilai individu, serta meningkatkan relasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, konsisten penting untuk membangun citra diri yang baik. Dan yang terakhir, ada media sosial sebagai alat personal branding politik, juga menyebarkan pesan politik dan mempengaruhi opini publik. Maka strategi efektif dengan jumlah pengikut yang banyak untuk mencapai tujuan politik. Nah, itu tadi efektivitas dalam penerapan kampanye pada generasi milenial dan generasi zilenial. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepada kampanye terhadap Gen Z dan generasi milenial. Akan disampaikan oleh Syabila. Kepada Syabila, disilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kampanye. 1. Strategi komunikasi yang efektif seperti pesan jelas dan relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan sampaikan visi, misi, dan program secara singkat. Lalu, pemilihan platform, gunakan media sosial sesuai karakteristik pengguna seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Interaksi yaitu dilibatkan audiens dengan diskusi tanya jawab atau polling. Kedua, kondisi komunikasi efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pesan menarik,
sampaikan informasi yang mudah dipahami dan menarik. Lalu, kesamaan referensi. Gunakan simbol atau lambang yang familiar. Kemudian, berikan pesan relevan dan solutif. Identifikasi kebutuhan audiens dan berikan solusi, serta berikan pesan sesuai kelompok, yaitu sesuaikan dengan pesan, norma, dan kemampuan audiens. Ketiga, desain pesan untuk tanggapan tinjauan, seperti solusi spesifik, berikan langkah konkret yang mudah diikuti, kemudian sesuaikan dengan situasi sosial dan budaya audiens, adanya motivasi audiens dengan pendekatan emosional atau logis. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas dalam kampanye terhadap pemilih dari milenial dan Gen Z. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa saja atau bagaimana contoh studi kasus dari efektivitas terkait dengan kampanye terhadap pemilih Gen Z dan generasi milenial. Hal berikutnya akan disampaikan langsung oleh teman kita yaitu Fauziah. Kepada Fauziah, disilakan. Studi kasus tentang respon pemilih milenial dan Gen Z di Pilkada Riau menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan membentuk referensi mereka. Kampanye digital yang kreatif dan relevan berhasil menarik perhatian generasi muda, terutama jika menyentuh isu seperti pendidikan dan lingkungan. Namun, tantangan seperti hoaks dan informasi tidak terverifikasi masih menjadi ancaman, sehingga literasi media diperlukan untuk memastikan pemilih pemuda dapat membuat keputusan yang terinformasi dan mendukung keterlibatan politik yang positif di masa depan. Nah, itu dia penjelasan singkat terkait dengan efektivitas kampanye terhadap pemilih generasi milenial dan zilenial khususnya di Provinsi Riau. Dan terakhir dari kami, komunikasi yang baik menentukan bagaimana kesuksesan itu akan terjadi, tentunya dengan strategi yang matang. Saya Alifah Wahdini. Saya Diandra Aldinita. Saya Syabila. Saya Fauzia Rahmi. Kami pamit undur diri, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.